Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk asli Amerika itu berasal dari daerah Siberia Timur Asia. Mereka itu diperkirakan memasuki wilayah Amerika itu sekitar kira-kira 30.000 tahun yang lalu, ya, dengan melintas Selat Bering. Nah, mereka datang ke Amerika itu secara tidak sengaja, sebab tujuan utama dari mereka itu adalah untuk berburu binatang. Inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Indian dan Eskimo. Setelah ribuan tahun menghuni benua Amerika, mereka akhirnya tinggal menyebar di seluruh wilayah benua Amerika. Akhirnya mereka pun berkembang menjadi berbagai suku bangsa. Suku-suku bangsa di Amerika itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu suku bangsa Indian dan suku bangsa Eskimo. Suku bangsa Indian itu dikenal sebagai suku bangsa berkulit merah. Suku bangsa Indian tersebar di seluruh wilayah benua Amerika Serikat. Suku bangsa Indian tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Ada beberapa suku, ya. Yang pertama itu ada suku bangsa Indian, suku Sioux, ada suku Apache, dan suku Cheyenne. Semua suku Sioux, Apache, dan Cheyenne ini bertempat tinggal di Amerika Utara, ya, Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian mereka terdesak oleh bangsa kulit putih dan pindah ke Amerika Selatan atau ke Amerika Latin. Kemudian yang kedua ada suku Mandan. Nah, suku Mandan ini dikenal sebagai suku Indian berkaki hitam atau disebutnya Blackfeet. Nah, suku bangsa Mandan tinggal di daerah Prairie, Kanada. Ya, suku Mandan mempunyai kebiasaan berburu kerbau dan dalam kelompok besar dengan menggunakan anak panah dan tombak. Dan yang ketiga ada suku bangsa Iroquois dan Creek, juga suku bangsa Cherokee. Suku bangsa Iroquois itu mendiami daerah di sekitar Danau Ontario. Ya, Danau Ontario. Suku Creek dan Cherokee ini mendiami daerah dataran rendah Mississippi sampai di danau-danau besar. Kemudian yang keempat ada suku Olmec. Ya, suku Olmec itu mendiami daerah di sekitar yang sekarang merupakan negara bagian dari Veracruz dan Tabasco. Di daerah negara, kalau sekarang negaranya negara Meksiko. Suku Olmec ini memiliki kebudayaan magis dan pemuja dewa-dewa yang menakutkan. Antara lain adalah dewa setengah manusia serta dewa setengah jaguar. Kemudian yang kelima ada suku Maya. Nah, suku Maya ini mendiami daerah semenanjung Yucatan dan tanah genting Tehuantepec di Meksiko dan di daerah Guatemala. Suku bangsa Maya itu telah memiliki peradaban yang sangat tinggi, ya, antara lain seni bangunan atau arsitektur, kemudian astronomi, kemudian tulisan hieroglif, dan penyimpanan catatan-catatan pada pilar-pilar batu atau disebutnya stele. Ya. Suku bangsa Maya juga telah mengenal sistem penanggalan atau disebutnya kalender, nah, yang lebih akurat daripada sistem penanggalan Eropa. Selanjutnya ada suku Teotihuacan, terus ada suku Mixtec, suku Tarasco, dan Zapotec. Nah, suku-suku ini mendiami Meksiko di bagian tengah. Ya, mereka berhasil membangun kota-kota yang dirancang dengan cermat dan dilengkapi dengan terowongan dan saluran air. Ya, kota-kota tersebut juga diperindah dengan berbagai kuil, piramid, pasar, ya, dan lapangan. Salah satu kota yang cukup terkenal adalah kota Teotihuacan. Itu bertempat di lembah Meksiko dan merupakan kota tempat upacara. Nah, kemudian pusat kebudayaan suku Zapotec adalah Monte Alban di daerah Oaxaca yang merupakan lokasi arkeologi tertua di negara Meksiko. Nah, di tempat ini ditemukan ragam tulisan angka dan peninggalan batu berukir yang ditulis dengan huruf hieroglif. Ya. Kejayaan suku-suku yang mendiami Meksiko itu yang terletak di bagian tengah ini berakhir setelah jatuhnya Teotihuacan tahun 750 sebelum Masehi, mungkin karena perang antar suku, ya, mungkin, ya. Kemudian yang ketujuh ada suku Toltec. Toltec tulisnya, ya. Nah, suku Toltec ini mendiami daerah lembah Meksiko di bagian utara wilayah Meksiko. Suku Toltec dikenal sebagai pelindung sekelompok suku bangsa yang berbahasa Nahuatl.
Suku Toltec mulai berkuasa di Meksiko itu pada tahun 900 Masehi ya. Dan pada tahun 1000 Masehi, suku ini memperluas kekuasaannya sampai ke pusat peradaban suku Maya yang ada di semenanjung Yucatan. Jadi perang saudara pada waktu itu ya, perang antar suku. Nah, menjelang tahun 1500 Masehi, kekuasaan suku Toltec itu mengalami kemunduran karena timbulnya pertikaian antar golongan. Yang kedelapan adalah suku Aztec. Suku Aztec itu mendiami daerah wilayah tengah Meksiko ya. Ada yang bagian selatan, ada yang bagian utara. Nah, sekarang suku Aztec ini mendiami bagian tengah, jadi wilayah Meksiko. Pada tahun 1325 Masehi itu bangsa Aztec membangun kota di Tenochtitlan, namanya Tenochtitlan, yang kemudian sekarang menjadi kota Meksiko atau Mexico City ya. Suku Aztec sangat sedikit sumbangannya dalam bidang kebudayaan, tapi sangat kuat dalam bidang kemiliteran. Yang kesembilan itu ada suku Inca. Nah, suku Inca ini bertempat di Peru ya. Peru itu daerah mana? Daerah Amerika Selatan. Suku Inca ini sudah memiliki peradaban yang tinggi, sudah mengenal tulisan. Selanjutnya adanya abjad dan tulisan yang telah mereka gunakan. Nah, sejarah resmi dan dokumen yang disimpannya dalam sebuah alat yang dinamakan Quipu. Itu alatnya. Quipu itu antara lain berisi angka, berisi statistik, kejadian, dan fakta. Kalau zaman sekarang mungkin buku ya. Gitu. Jadi, Quipu itu dibuat dari rangkaian benang berwarna-warni yang di dalamnya dibuat simpul dalam bentuk dan ukuran yang berlainan. Ke-10 itu ada suku Chibcha. Namanya suku Chibcha ya. Suku Chibcha ini bertempat tinggal di kawasan pegunungan dan cekungan Cordillera Timur di Kolombia, Amerika Selatan. Suku ini telah mempunyai peradaban yang tinggi, yaitu mengenal sistem pertanian, perdagangan, dan pemerintahan yang baik. Suku Chibcha ini mahir dalam membuat perhiasan emas, kemudian gerabah, dan logam. Mereka mahir ya, sebab sudah peradabannya sudah tinggi. Benua Amerika itu dihuni oleh 10 suku tadi ya, suku bangsa, namanya suku bangsa Indian, ciri khasnya berkulit merah. Suku Sioux, Apache, Cheyenne gitu kan, suku Mandan, suku Irok, kemudian suku Creek, Cherokee, suku Olmec, dan suku Maya, suku Teotihuacan, Mixtec, Tarasco, Zapotec, suku Toltec, dan suku Aztec. Kemudian yang ke-9 ada suku Inca, dan yang ke-10 ada suku Chibcha. Kemudian ada juga yaitu suku Eskimo. Suku bangsa Eskimo ini tinggal di daerah kutub ya anak-anak ya. Kutub utara wilayah benua Amerika atau daerah yang terkenal dengan sebutan lingkaran Arktik. Nah, daerah di sebelah utara garis 66 derajat 30 lintang utara, jadi sebelah atas ya, dingin sekali itu posisinya. Jadi suku bangsa Eskimo dikenal dengan rumah khasnya yang disebut apa? Iglo. Nah, makanan suku Eskimo itu adalah ikan dan daging binatang. Menurut kabar dari buku materi IPS kelas 9 itu bahwa tidak kurang dari 9 kilo mereka orang-orang Eskimo itu makan daging yang tidak berlemak ya. Mereka berburu binatang dengan menggunakan kayak dan kereta luncur ya, kereta luncur yang ditarik oleh anjing-anjing itu kan ya. Nah, itulah suku bangsa Eskimo. Di sana tidak ada nasi kayak di Indonesia. Itulah keadaan awal negara Amerika Serikat sebelum terjadinya revolusi ya. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Semoga bagi kalian ada manfaatnya sebagai nilai tambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.